Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Henry Channel ya. Tadi malam ini ada berita menggemparkan ya, dari Fauzana ya, terang-terangan ya. Ini Fauzana terang-terangan tadi malam live dengan salah satu sahabatnya, yaitu Penyung, TikToker asal Vietnam. Ini saya perlihatkan dulu videonya. Oke, bentar ya. Oke, ulang lagi ya, biar makin jelas informasinya ya. Coba kita percepat. Ini terang-terangan Fauzana bilang ke sahabatnya ya, ini mau nikah. Sama orang. Siapa? Tungguin ya. Aduh, mulai terang-terangan Fauzana menyatakan kepada salah satu sahabatnya sendiri, Penyung, dia mau menikah. Kapan? Ini saya jelaskan dulu ya, Penyung itu siapa ya. Penyung itu adalah salah satu TikToker, dia asal Vietnam. Dia jadi sahabat Fuja gara-gara, kalau nggak salah setahu saya, nanti teman-teman kalau yang lebih tahu silahkan komen di bawah. Penyung itu suka lagu-lagu Padang, terus kemudian karena saking sukanya dia menggemari fans sama Fauzana, kemudian datang ke Padang menemui Fauzana, kemudian diajak nyanyi lah bareng sama Fauzana. Terus Fauzana pun di TikToknya itu memperkenalkan ke Penyung, memperkenalkan kepada penonton-penontonnya, ini sahabatnya dari Vietnam. Nah gitu teman-teman. Penyung itu sudah jadi sahabat Fauzana jauh sebelum Fauzana ketemu Mas Yun ya. Jadi mereka ini udah temenan. Nah ketika Fauzana ketemu dengan Mas Yun mungkin sekitar bulan 6 ya, bulan Juni kalau nggak salah. Terus silahkan komen di bawah ya kalau ada yang lebih detail ya. Itu ketika Fauzana ketemu Mas Yun, Fauzana juga cerita kepada Penyung, ini aku ada masku dari Jawa, coba cari di TikTok, ketik Mas Yun katanya. Nah Fauzana yang mengenalkan ke teman-temannya, termasuk ke Alvina Brenner pada saat itu ya, salah satu sahabatnya. Itu juga memperkenalkan Mas Yun. Fauzana memperkenalkan Mas Yun ke teman-temannya. Nah kita tahu Fauzana itu orangnya, kalau saya lihat dari saya amati selama ini, dia orangnya cukup terbuka karena apa? Asal teman-teman ketahui, cukup terbuka karena pertama masalah pengaruh budaya. Kita tahu Fauzana itu adalah berasal dari Pariaman, berasal dari desa di Pariaman, yaitu kecamatan Empat Koto, Sungai Geringging kalau nggak salah ya. Nah itu topografisnya, budayanya, rata-rata orang di Pariaman ini, saya katakan orang Pariaman ya, bukan di daerah lain ya, karena nanti berbeda lagi dengan orang yang di Bukit Tinggi. Itu ada sedikit perbedaan karakter ya. Karakter orang Pariaman pada umumnya yang membedakan dengan daerah Sumatera Barat lainnya adalah orangnya tuh ngomongnya cenderung volumenya lebih tinggi, karena secara geografis Pariaman itu terletak di pantai. Terus yang kedua, umumnya orang Pariaman itu ngomong ceplas-ceplos apa adanya. Kalau suka dibilang suka, kalau nggak suka dibilang nggak suka. Nah apa buktinya? Nah ini saya ini kan dulu ya, saya putarkan dulu rekaman
Fauzana yang lawas ini sebelum ketemu Yun juga ini karakter. Zero main tadi itu kenangan itu kalian dukung-dukung lo Bang David tuh menepung Ini ya? diri. Hah? Ini Dari lawas KJ ya. telingoy, dari KB telingoy. Dia Itu lawas sana ya? nanti kalian. Hey, on cam lo. Dah Iya. itu. Suara offline. Mam ko kapujanan yo nampak mo ko sana berang ko dari sana lemah nampakmu ko. Ini dia marah ya Fauzana ya. Menunggu dah, Pak Jorong menunggu Iya. je dah lah kena bantai wak menunggu je dulu leh. Udah, mana sih ada godok itu ngapain sih dia? Ngapain ya di depan teh? Saya putar di latar belakang aja ya. Muka banget itu. Lanjutannya. Telingo dikajai. Oh, telingo dikajai. Ini ya. Ya sudah, mana duduk dagot mana? Mau duduk di mana duduknya? Kalau masuk ada godok tuh biar aku ini marahin mana ada godok tuh. Nak ni dia nak ni. Kamu nak mungkin lah. Pada Itu ya. Itu rekaman Fauzana marah kepada netizen, kalau nggak netizen atau ke siapa salah satu temannya David Istanbul. Tadi kan dia apa PK dengan David Istanbul ya. David Istanbul ini salah satu teman duetnya Fauzana ya. Nah, itu karakternya Fauzana ya, maksud yang dipengaruhi oleh budayanya dia. Dia kalau marah itu dia nggak mau on cam, bahkan dia belak-belakan. Dia marah karena David Istanbul itu ya semacam kena hukum lah, telinganya dikasih karet. Nah, dia care dengan temannya, kemudian marah kepada ini, nggak tahu ya marahnya kepada penonton atau ke ini, nggak tahu ya, kayaknya ke penonton ya. Nah, itu salah satu karakter Fauzana yang dipengaruhi oleh budayanya. Nah, balik lagi kita ke masalah belak-belakannya Fauzana ke Penyung. Itu Fauzana menyatakan mau nikah ke Penyung itu kemungkinan besar itu benar adanya. Karena apa? Kalau saya yang lihat dari budayanya sendiri, itu memang kecenderungannya orang-orang di Pariaman itu ngomongnya cenderung belak-belakan. Nah, oleh karena itu kita kan jarang sekali melihat, kalau teman-teman ikuti Fauzana itu jarang sekali lah bikin ontran-ontran. Bahkan teman-teman bisa lihat sendiri sebelum ketemu Iyun, ada dia live, ada orang bilang dia gemuk dan jerawatan. Pada saat itu juga dia marah. Pada saat itu juga dia menyanggah. Kenapa aku gemuk jerawatan? Nggak senang, apa urusannya dengan Anda? Dia ngomong pakai bahasa Padang, bahasa Indonesia itu. Dia ngomong belak-belakan pada saat itu. Itu salah satu karakter Fuja yang harus teman-teman ketahui. Nah, dengan siapanya menikah, dengan siapa Fauzana akan menikah? Nah, kita tahu kode-kode itu sudah banyak bertebaran, teman-teman. Kode-kode itu sudah banyak bertebaran. Kalau menurut analisa saya, ini yang saya amati, itu kalau Fauzana bilang mau nikah, kemungkinan mau nikahnya sama Mas Iyun. Kenapa? Laki-lakinya Mas Iyun, calon suaminya Mas Iyun. Nah, banyak hal, teman-teman. Banyak kode. Pertama, Fauzana itu masih menyanyikan lagu-lagu Jawa, masih membalasi komentar-komentar di TikTok itu pakai bahasa Jawa, bahkan pakai bahasa spesifik, bahasa Tulungagung. Ungkapan Tulungagung kayak peh itu kan Tulungagung banget ya, daerah kulon lah, Blitar, Madiun segala macem, masuk Tulungagung. Itu ungkapan spesifik daerah Blitar, Tulungagung, Madiun. Itu di balisi Fauzana balisi komentarnya pakai bahasa spesifik daerahnya Mas Iyun loh. Terus yang kedua itu
ketika Fauzana live PK dengan siapa Uni Bakwan yang menyatakan Uni Bakwan itu ngomong gini, lebih gantengan Mas Yun lah ketimbang Uda Bintang, kata Uni Bakwan. Ketika mendengar lebih ganteng Mas Yun, ketika Fauzana mendengar kata-kata itu diucapkan oleh Uni Bakwan, Fauzana itu ketawa ngakak, ketawa bahagia itu loh. Padahal pada waktu itu bulan berapa ya, bulan 2 apa bulan 1 kalau nggak salah, 2005 itu kan mereka kan kata Sengkuni kan udah tamat sembarang kali lah, udah tamat, udah selesai, udah bubar hubungannya. Tapi pada saat PKPK bulan 1 bulan 2 kalau nggak salah dengan Uni Bakwan, itu ketika mendengar Iyun lebih ganteng itu ketawa bahagia Fauzana. Sungguh kode yang apa ya, yang sangat kentara gitu. Nah, kalau dari pihak Iyun seperti apa kodenya? Kalau dari pihak Iyun itu banyak sekali teman-teman. Banyak. Ini saya ungkapkan lagi ya. Pertama, Iyun itu memposting 4 kali. Ada sekitar 4 kali, 3 sampai 4 kali itu lagu Fauzana di akun TikTok maupun di akun Instagram. Terus kode yang lain, beliau bisa tahu ada salah satu saudara Fauzana yang akan dilamar tanggal 18 Mei kemarin. Itu beliau tahu. Beliau menyatakan ke publik bahwa akan ada anak emak yang akan lamaran bulan ini. Padahal isu tersebut itu tidak pernah tercium sama sekali oleh netizen manapun. Tapi kemudian Iyun menyatakan seperti itu. Siapa yang ngasih tahu? Ya kemungkinannya Fauzana. Terus yang kode yang lain, baru-baru ini Rido nyanyi lagu Fauzana yang berjudul Cinan Bana, yaitu lagu fenomenal yang benar-benar Mas Iyun instruksikan sendiri kepada Sebar Ngarit untuk mentrendingkan. Itu Rido menyanyikan lagu itu baru-baru ini teman-teman. Belum ada 1 minggu Rido menyanyikan lagu Cinan Bana. Nah, untuk masalah kapan nikahnya Fauzana dengan Mas Iyun, itu kemungkinannya kalau kita mau membuat isu-isu aja, mau bikin menerka-nerka, kalau menurut kebiasaan orang Jawa Timur dan orang Pariaman, itu pernikahan itu kan ramenya kan ya kalau enggak bulan Syawal, kalau enggak setelah Idul Adha. Nah, ini Idul Adha, ini sebentar lagi. Apakah Iyun dan Fauzana itu akan menikah setelah Idul Adha? Berapa hari setelah itu kita nggak tahu juga. Saya juga nggak bisa berspekulasi ya teman-teman ya. Semoga aja setelah Idul Adha, jauh hari setelah Idul Adha. Karena kan aku pernah dengar dulu itu sebelum ada ontran bubarnya hubungan Fauzana Iyun itu kalau nggak salah pernah ngomong beliau pengen kalau setelah nikah itu langsung umroh. Nah, kalau kita memakai dasar ini, kalau kita memakai informasi dari Mas Yun itu sendiri, ya kalau dalam waktu dekatnya ya kemungkinan ya setelah Idul Adha, setelah masa haji ini habis. Karena setelah masa haji baru orang bisa umroh kan logikanya seperti itu, aturannya kan seperti itu. Nah, tanggal berapanya kita nggak tahu lah, tapi kalau semoga aja, kita doakan aja semoga habis Idul Adha ini ada kabar baik dari mereka berdua. Semoga. Oke, itu aja dulu buat saya.
Untuk teman-teman silahkan pencet tombol subscribe, share ke teman-temannya semua, teman-teman Yunfa, teman-teman Sobat Ngarit semua. Semoga kita bisa sama-sama tercerahkan lah dengan kisah Iyun dan Fauzana ini semua ya. Oke, itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.